Hitung mundur menuju kehancuran total telah resmi dimulai. Amerika Serikat baru saja memberikan ultimatum telak selama 48 jam kepada rezim Iran. Buka kembali Selat Hormuz atau AS akan sepenuhnya menghancurkan seluruh jaringan listrik Iran. Dan seolah-olah ini belum cukup buruk, tampaknya sekarang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akhirnya bersiap untuk ikut bertempur. Perang semakin memanas ke tingkat yang tidak diprediksi oleh Iran. Negara-negara Teluk mulai muak dengan serangan-serangan Iran. Bahkan, negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah mengusir staf kedutaan Iran dan mereka juga mengusir atase militer Iran. Arab Saudi mengatakan bahwa Iran sekarang telah melanggar perjanjian damai 2023 yang ditengahi oleh Tiongkok. Dan karena hal ini, hubungan kedua negara bisa sangat terganggu. Setelah pernyataan ini dirilis, staf Iran tampaknya hanya diberi waktu 24 jam untuk berkemas dan pergi. Kini, waktu keputusan ini sangat krusial. Baru kemarin, ada pertemuan para menteri luar negeri Arab dan Muslim yang sebenarnya bertemu di Arab Saudi di ibu kota Riyadh untuk membahas langkah-langkah balasan terhadap serangan Iran. Tebak apa? Dalam pertemuan ini ada Menteri Luar Negeri Turki dan dia sebenarnya sedang melakukan panggilan dengan Menteri Luar Negeri Iran selama seluruh diskusi hanya untuk memastikan bahwa pihak Iran hadir dalam pertemuan ini. Tapi tebak apa yang dilakukan Iran selama pertemuan ini? Mereka menembakkan rudal balistik ke kota tempat para menteri luar negeri berkumpul. Jelas, ini dimaksudkan sebagai sebuah pesan. Tapi sepertinya rencana Iran sebenarnya tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan Turki mulai muak dengan tingkah laku Iran. Itu sebabnya kemarin, Menteri Luar Negeri Turki mengumumkan negara-negara Teluk telah memberi peringatan terakhir ke Iran. Jika serangan berlanjut, mereka akan membalas. Sekarang, alasan dari peringatan ini cukup jelas dan saya yakin banyak dari kalian sudah menebaknya. Negara-negara Teluk ini bertanya-tanya mengapa Iran menargetkan mereka. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang ini. Bahkan sampai baru-baru ini, mereka tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah udara atau pangkalan di Teluk untuk melakukan serangan terhadap Iran. Tapi meskipun begitu, negara-negara ini tetap terkena serangan dan serangannya sangat berat. Mari kita lihat angkanya. Iran telah menyerang negara-negara Teluk 400 kali lebih banyak daripada menyerang Israel. Dan Israel adalah negara yang sebenarnya sedang berperang melawan Iran. Sekarang meskipun demikian, masuk akal jika Iran secara khusus menargetkan pangkalan Amerika di negara-negara Teluk ini. Namun mereka tidak melakukannya karena selain hari pertama perang, pangkalan-pangkalan itu sudah cukup terlindungi. Karena itu kita jarang mendapat berita dan video soal pangkalan yang diserang. Dan menurut Uni Emirat Arab, 80% dari rudal dan drone Iran yang menargetkan wilayah UEA sebenarnya menyerang target sipil seperti bandara, pelabuhan, mal, dan kilang. Bukan pangkalan ES, tapi target sipil. Lalu, baru minggu lalu kita melihat Israel menyerang ladang gas Iran dan Iran membalas dengan menyerang ladang gas Qatar. Qatar tak terkait serangan itu dan kehilangan 20 miliar dolar. Semua ini tidak masuk akal bagi siapapun, terutama negara-negara Teluk. Sekarang tentu saja semuanya mulai masuk akal ketika Anda menyadari bahwa tujuan Iran adalah memastikan seluruh kawasan terbakar. Dan jika mereka punya kemampuan, mereka akan berusaha memastikan seluruh dunia terbakar. Inilah alasan tepat mengapa negara-negara Teluk bersiap untuk membalas. Dan ini penting, karena jika Arab Saudi benar-benar membalas, maka perang ini akan meluas secara dramatis. Lihat, baru tahun lalu, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani fakta pertahanan seperti NATO. Jadi jika sebuah negara diserang lalu membalas, negara lain wajib membantu. Paham maksudnya? Dengarkan baik-baik. Arab Saudi akan memutuskan untuk ikut serta dengan kekuatan penuh dalam perang ini. Iran pasti akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena Arab Saudi akan mengaktifkan perjanjian pertahanan bilateralnya dengan Pakistan dan akan menggalang dunia Arab dan Muslim. Kita membahas lebih dari 50 negara Muslim yang bertujuan menyadarkan Iran akan posisinya. Jadi, hal terakhir yang kita inginkan adalah terlibat dalam perang ini. Dan kita menginginkan solusi politik dengan cara apapun. Tentu saja hasil terbaik adalah jika Iran melepaskan 3 permintaan utama atau 3 isu utama, iaitu milisi, ambisi nuklear dan juga rudal balistik. Apakah akan ada cara di mana Amerika dan Iran dapat menemukan jalan untuk menyelamatkan muka Iran dan menerapkan ketiga tuntutan ini tanpa menyatakan penyerahan total?
itu akan menjadi yang terbaik. Sekarang mari kita bahas apa yang terjadi di Israel kemarin karena itu sangat signifikan. Dua peristiwa korban besar terjadi karena rudal Iran tidak berhasil dicegat oleh pertahanan udara Israel. Sebelum kita masuk ke detailnya, saya ingin mengingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe. Karena setiap kali kita membahas rudal yang mengenai sasaran, YouTube sering membatasi video karena dianggap tidak ramah untuk pengiklan. Dukungan Anda sangat membantu kami. Sekarang mari kita bahas. Tampaknya kemarin dilaporkan ada hantaman langsung dengan hulu ledak berat di daerah padat penduduk di Israel karena pertahanan udara gagal. Kami punya beberapa cuplikan, silakan lihat. Bagaimana menurutmu? Ini bagian pertama. Wow. Wow. That is crazy. Wow. Dua kota di Israel Selatan terkena serangan, Arad dan Dimona. Pada saat rekaman ini, tampaknya kami menerima laporan lebih dari 100 orang terluka. 88 di Arad dan 39 di Dimona. Jelas ini serangan besar. Dan yang membuatnya semakin signifikan adalah, ini pertama kalinya sejak perang dimulai, Iran memberikan kerusakan serius kepada Israel. Iran segera mengklaim bertanggung jawab setelah rudal mengenai target. Dan media pemerintah Iran juga mengatakan bahwa salah satu serangan tersebut sebenarnya adalah balasan atas serangan yang terjadi di fasilitas nuklir Iran di Natanz. Bahkan media pemerintah mengatakan bahwa mereka sebenarnya berhasil mengenai fasilitas nuklir Israel di Nagaf yang sangat dekat dengan Dimona. Sekarang tampaknya ada sedikit kebenaran dalam pernyataan itu karena rudal yang mendarat memang sangat dekat dengan fasilitas nuklir tersebut, tetapi masih tergolong cukup jauh, sekitar 10 mil dari fasilitas itu. Sepertinya mereka menargetkan fasilitas itu, tapi meleset cukup dekat atau jauh. Saya tidak begitu yakin apakah 10 mil itu dianggap dekat atau jauh ketika kita berbicara tentang rudal yang datang dari negara lain. Namun kita sudah mendapat konfirmasi dari PBB bahwa Iran tidak mengenai fasilitas itu. IAEA, yang merupakan organisasi energi nuklir PBB, mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui insiden tersebut, tetapi mereka tidak menerima indikasi adanya kerusakan pada pusat nuklir itu. Sekarang, meskipun semua ini, serangan ini jelas menjadi alasan untuk khawatir, karena ini memberitahu kita dua hal. Entah pertahanan udara gagal, atau Iran memiliki teknologi baru yang tidak bisa dihentikan oleh pertahanan Israel. Sekarang, berdasarkan video yang tersedia untuk umum, dan sekali lagi, video itu hanya rekaman dari orang-orang, jadi tentu saja tidak menyeluruh. Tapi hanya berdasarkan video yang kita lihat dari warga Israel yang merekam, tampaknya dua rudal pencegat ditembakkan untuk menghentikan kedua rudal ini. Namun, dari dampaknya terlihat jelas mereka meleset. Sekarang, otoritas Israel memang mengatakan bahwa mereka akan menyelidikinya. Tapi kita akan lihat apakah mereka akan mempublikasikannya karena ini adalah masa perang. Dan biasanya negara-negara tidak terlalu terbuka, terutama saat perang. Dan itu bukan hanya Israel, omong-omong. Setiap negara juga begitu. Di Iran, kita tidak melihat banyak liputan. Dan di UEA, Qatar, Saudi juga sama. Karena daerah ini padat penduduk, banyak klip dipublikasikan di media sosial. Mari kita lihat satu persatu. Pertama ada klip dari Arad, silakan lihat. Selanjutnya kita punya klip dari sebuah gedung yang berada dekat dengan area dampak. Dan Anda bisa merasakan dampaknya di video tersebut. Silakan lihat. Lalu kita punya sudut pandang berbeda dari serangan di Dimona. Silakan lihat. Dan terakhir, inilah akibat dari serangan yang terjadi di Irak. Seperti yang Anda lihat, ini kemungkinan besar adalah salah satu serangan paling merusak sejauh ini dalam perang yang sedang berlangsung. Dan di atas semua ini, melihat video ini, sepertinya bisa saja jauh lebih buruk. Lihat saja semua gedung perumahan yang ada di sekelilingnya. Untungnya, sepertinya misil itu mendarat di area yang tidak ada bangunannya. Meski masih ada korban, untungnya misil itu tak mengenai gedung perumahan. Sekarang mari kita kembali ke ranah diplomatik, karena Presiden Trump baru saja mengeluarkan ultimatum mengejutkan.
Jika Iran tidak sepenuhnya membuka Selat Hormuz tanpa ancaman dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, dimulai dari yang terbesar terlebih dahulu. Ini jelas merupakan ultimatum besar, karena sampai baru-baru ini, Presiden Trump secara terbuka mengatakan bahwa AESAC sengaja menghindari menyerang pembangkit listrik mereka karena mereka tidak ingin menyerang infrastruktur energi yang melayani warga sipil. Namun sekarang tampaknya strategi itu mungkin akan berubah, tapi inilah alasan mengapa pernyataan ini juga membingungkan. Sehari sebelumnya, Presiden Trump menulis di Twitter bahwa Selat Hormuz tidak terkait dengan Amerika karena negara itu tidak banyak mendapat minyak dari sana. Berikut pernyataannya. Pertama, dia menjabarkan 5 tujuan yang telah dicapai oleh AI Sirat. Tapi lihatlah bagian bawah, di mana dia membicarakan tentang Selat Hormuz. Selat Hormuz harus dijaga dan diawasi seperlunya oleh negara-negara lain yang menggunakannya. Amerika Serikat tidak menggunakannya. Jika diminta, AS akan membantu negara-negara tersebut dalam upaya mereka di Hormuz. Namun, bantuan itu seharusnya tak diperlukan setelah ancaman Iran diatasi. Yang penting, operasi militer ini mudah bagi negara lain. Sekarang tentu membingungkan, setidaknya di permukaan. Suatu hari kita bilang tak peduli soal selat itu. Keesokan harinya, kita memberikan ultimatum kepada IRGC. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, itu memang agak masuk akal, karena saya merasa pernyataan pertama sebenarnya tidak benar-benar. Tentang mengatakan bahwa kita tidak peduli dengan selat itu. Itu lebih kepada mencoba membuat negara-negara Eropa atau negara lain terlibat dalam melindungi selat tersebut. Sekarang sejauh ini kita telah melihat perubahan bahasa diplomatik dari Eropa. Mereka mengecam serangan Iran dan mereka memberikan tekanan kepada Iran setidaknya secara diplomatik. Tetapi belum ada tindakan militer sampai saat ini. Walau begitu, kini kita punya hitung mundur. Ada ultimatum 48 jam yang sedang berjalan dan setiap menit yang berlalu kita semakin mendekati batas waktu tersebut. Dan tebak apa? Iran sebenarnya telah merespons ultimatum tersebut. Juru bicara markas militer Iran mengatakan bahwa jika ASRX menyerang infrastruktur bahan bakar atau energi di Iran, mereka akan membalas dengan menyerang infrastruktur energi, teknologi informasi, dan desalinasi milik sekutu di seluruh teluk. Sekarang, ancaman terhadap desalinasi itu benar-benar serius. Negara-negara teluk mendapatkan sekitar 50 hingga 90% air minum mereka dari pabrik desalinasi. Jika pabrik-pabrik diserang saat perang, kota besar seperti Dubai atau Riyadh tak akan bisa dipertahankan. Orang-orang berpikir minyak itu penting dan memang benar, tapi air berada di tingkat yang benar-benar berbeda. Tanpa air minum, kota-kota benar-benar mati. Jadi meskipun ada ultimatum, saya ragu untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat benar-benar akan melaksanakannya. Mungkin ini sebenarnya lebih merupakan gertakan diplomatik dari sudut pandang kita. Mungkin kita mengambil alih Pulau Kak yang tujuannya serupa dengan menyerang infrastruktur minyak mereka, tetapi tanpa menimbulkan kerusakan jangka panjang. Karena ada bagian lain dari semua ini yang penting, katakanlah rezimnya runtuh. Tapi jika selama perang kita menghancurkan semua infrastruktur sipil ini, maka rezim baru akan jauh lebih sulit untuk pulih dari perang dibandingkan jika kita tidak menghancurkan semua ini. Itu pasti sedang dipikirkan para perencana militer Amerika Serikat. Untuk sekarang kita tunggu dan lihat. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Saya akan terus memberi kalian kabar terbaru tentang bagaimana perkembangan semuanya.